Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa dhurriyatan salihah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan, kesehatan untuk bisa membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat fardu subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ini untuk bisa belajar tentang agamanya, tafaquh dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita memberi kebaikan dan buah amal dalam kehidupan kita, serta penerang dalam jalan kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, karya Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai pembahasan rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang ibadah puasa. Puasa sudah kita bahas tentang pengertiannya dan hukum yang telah ditetapkan padanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita bahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Pagi ini kita membahas kelanjutan tentang sunanis siyam, sunnah-sunnah ibadah puasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hal ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajjalul fitr, rawahu Ahmad. Umatku senantiasa dalam kebaikan, kata Rasul, selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Mengakhirkan sahur, lebih kita tekankan sahur menjelang azan subuh atau biqadri khamsina ayah. Kalau dalam beberapa riwayat bahwa sebelum subuh ya kita sahur, ya, sebagaimana Nabi melakukan itu dalam kehidupannya, bukan di awal malam. Ada orang yang sahur ya setelah pulang tarawih sahur, itu namanya makan malam atau makan pasca tarawih. Sahur yang disunnahkan itu adalah sahur di akhir menjelang azan subuh tiba. Begitu juga maksud wa'ajjal fitr, di mana kita menyegerakan berbuka di saat azan tiba, maghrib masuk, kita sudah azan, kita sudah berbuka. Azan masuk, kita langsung berbuka. Maka sekali lagi penekanan di sini untuk seluruh pengurus masjid, ya, dimanapun berada, bahwa harus memastikan jam yang digunakan sebagai patokan azan maghrib, ya, gunakan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kalau pakai jam-jam biasa, ganti baterainya selama Ramadan, atau jam digital diulang stylenya sehingga tidak membahayakan orang kaum muslimin. Ada orang yang jamnya lebih cepat 2 menit. Ya, kalau berbuka sebelum saatnya batal. Ya, ini batal. Dan pastikan betul itu ada sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Ya, oleh itu ini ada diminta kehati-hatian
ya pada seluruh pengurus masjid, ya, pada seluruh pengurus masjid agar jam yang digunakan sebagai patokan betul-betul sesuai dengan standar pemerintah yang telah diterbitkan oleh mereka. Begitu juga dengan sahur misalnya, ya sama, jangan lebih lambat azannya, ya, karena bisa jadi itu akan sudah masuk waktu subuh kemudian kita belum imsak dan kita belum menahan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan betul kepada para muadzin agar standby, ya, dan berhati-hati khususnya di masjid ini. Misalnya di hari Kamis atau di hari Senin dan Kamis, ya, pada umumnya ya kaum muslimin berpuasa, ya, pada umumnya kaum muslimin berpuasa, maka standby di hari-hari tersebut, ya, Senin dan Kamis itu siap ketika azan, betul-betul azan sudah masuk, betul-betul standby dan tidak mengakhirkan atau terlambat azannya. Nah, ini juga misalnya teman-teman yang bisa mengkomunikasikan dengan pengurus Masjid Al-Jasar misalnya, ini juga ada sedikit perselisihan jam waktu azan. Oleh karenanya ini dikomunikasikan sehingga orang kaum muslimin di sekitar perumahan ini tidak misalnya tidak kecewa atau tidak berbahaya bagi mereka, sehingga azan pas waktunya, azan pas waktunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sunnah fitrah itu kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang kedua, di antara sunnah-sunnah siyam az-ziyadatu fi amal khair, kita menambah di dalam ketaatan dan kebaikan kita kepada Allah. Di bulan Ramadan, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, ditutupkan pintu-pintu neraka. Kecintaan orang terhadap amal saleh itu sangat meningkat. Maka kita sebagai muslim tambahkan ibadah kita, bukan sekedar puasa atau bukan sekedar nanti malam kita tarawih, tidak. Banyak amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan. Tilawatil Quran, seperti mana yang dikatakan oleh Az-Zuhri, seorang ulama hadis, buat di bulan Ramadan tidak ada amalan yang sangat dianjurkan selain daripada siyam dan qiyam adalah tilawatil Quran. Di samping itu infak dan sedekah, di mana bulan yang Allah lipat gandakan kebaikan, bulan yang di mana Allah berikan kepada kita amal sangat berkah sekali. Maka kejar berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa kita jaga dan kita laksanakan. Samping siam, kita tilawah, qiyam, zikir, tasbih, tahmid, kita infak dan sedekah, kita berbuat baik dan seterusnya. Buang rasa malas. Dan memang setelah orang sahur biasanya badan agak berat. Pagi ya biasanya kita ingin istirahat ulang atau menambah dan seterusnya. Maka pada bab-bab seperti ini semangat yang mesti dijaga, ya, visi yang mesti dijelaskan, sehingga ketika bulan Ramadan ini yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas itu kita bisa memaksimalkan diri, kita bisa menghasilkan kebaikan. Yang jelas kita berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Inilah yang bisa kita lakukan. Nah, menjaga ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, ditambah mungkin dengan duhanya dan seterusnya. Apapun yang bisa kita tambahkan dalam kebaikan, kita kerjakan. Kemudian di antara sunnah-sunnah siyam, qauluhu liman sabbahu aw syatamahu inni sha'im. Ketika kita dicela oleh orang atau dihina atau diajak berdebat atau berantam mulut, maka kita sebagai orang yang faham agar puasa kita sempurna, tidak berkurang pahalanya, maka cukup kita katakan saya puasa. Jangan dilayani untuk bicara, jangan dilayani untuk berdebat panjang, jangan. Cukup katakan ini shaim, saya berpuasa akhi. Jaga puasa kita, jangan rusak puasa kita dengan berdebat dan menghina atau mencaci maki. Karena betapa banyak, kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak yang puasa
tapi hanya sekedar puasa makan, menahan makan dan minum. Lisannya tidak puasa, pikiran tidak berpuasa, nafsunya, hawa nafsunya tidak bisa ditahan. Ini tidak diinginkan oleh agama kita. Yang diinginkan puasa sempurna, zahiran wa batinan. Secara zahir kita menjaga dari makan dan minum, dan secara batin kita menjaga seluruh pandangan anggota tubuh kita, apa yang ada, sehingga betul-betul al-imsak, menahan dari segala hal yang membatalkannya. Kemudian yang keempat di antara sunnah-sunnah puasa, qauluhu inda fitrih, doa dibaca di saat berbuka. Zahabal dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, rawahu ad-Daruqutni. Ini doa yang dibaca ketika berbuka. Zahabal dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian yang kelima di antara sunnah-sunnah puasa, ad-du'a'u indal fitr. Kita disunahkan untuk memperbanyak doa ketika berbuka. Hal ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'imi inda fitrihi da'wah la turad. Orang yang berpuasa di saat dia berbuka atau menjelang berbuka, maka dia punya kesempatan doa yang tak pernah ditolak Allah. Bayangkan. Makanya di saat-saat menjelang berbuka sudah di rumah, jam 5 sudah nggak boleh lagi keluar rumah ya, kita sudah persiapkan untuk berbuka di hari itu jauh sebelum saat yang sangat mustajab itu. Tapi anehnya kita semakin sore, bahkan ada orang keluar mencari makanan bahkan ketika azan masih di luar. Waliyadzubillah. Ini kerugian, ini kerugian, dan ini sesuatu yang sia-sia. Bahwa kita memiliki doa yang mustajab ya, ketika kita berbuka, hadirlah di saat itu, duduk dengan hati yang khusyuk, memohon kepada Allah, meminta apa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat ini. Maka itu sadari bahwa ketika orang berpuasa, ia memiliki doa yang dijanjikan tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, mahal tidak? Mahal. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yang keenam, al-fitr inda rutab. Ya, ketika kita berbuka, usahakan dengan rutab. Ya, rutab, buah kurma yang masih muda, artinya yang tidak terlalu tua, ya, tidak terlalu matang. Fa illam yajid fa'ala tamar. Kalau tidak ada rutab, berbukalah dengan tamar, kurma. Ya, alhamdulillah, kurma hari ini di kita sudah mudah untuk didapatkan. Tidak lagi menjadi satu hal yang mustahil untuk kita dapatkan. Hal yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah kaum muslimin, sudah menjadi seakan-akan ya kita sudah memang itu konsumsi kita. Walaupun kebun kita tidak punya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita punya kurma, ya kita bisa akses, kita dapatkan dengan mudah. Alhamdulillah. Kemudian fa in lam yajid fa 'alal ma'. Kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma, maka buka dengan air. Air putih, iya. Air putih, fa 'alal ma'. Tidak dengan kolak pisang. Ya, tidak dengan bubur, ya, dengan bubur kacang hijau. Tapi sunnah di awal itu kita berbuka dengan rutab. Rutab kalau tidak ada kurma. Ini Pak Anto besok kalau bisa rutab diusahakan. Rutab memang agak kurang lama ya, tapi kurma alhamdulillah biar dirasakan oleh kaum muslimin, ini juragan gitu ya. Dirasakan oleh kaum muslimin rutab ya. Ya, memang di sini sulit kita menemukan rutab ya, kurma pada umumnya sudah mudah untuk kita dapatkan. Nah, kalau tidak ada air putih, jadi air itu disunahkan kita. Alhamdulillah mudah sekali Islam itu kan, berbuka dengan air putih, apalagi ditambah dengan air hangat, itu mungkin menambah untuk kesehatan tubuh kita. Berdasarkan hadis Anas ya radhiyallahu taala an, kana Rasulullah SAW yuftir ala rutabat qabla yusalli. Dia Nabi itu kalau berbuka, buka dengan rutab sebelum dia salat. Fa illam yakun fa'ala tamarat, kalau tidak dengan beberapa butir kurma. Kurma itu disunahkan ya witir 1, 3, 5, 7. Kalau sudah sampai 10 nanti tak termakan lagi nasi.
Maka ya makan rutab, makan kurma. Fa in lam takun tamarat hasawat min ma, Masya Allah. Kalau tidak ada kurma, maka Nabi makan his. His itu adonan makanan yang terbuat dari kurma. Itu sudah diolah, di makanan yang sudah diolah, sumbernya ya bahannya adalah kurma. Nah ini sudah seperti kayak dodol di kitanya dibuatkan, dan itu enak sekali, dan itu makanan kesukaan Rasulullah SAW. His itu makanan kesukaan Rasulullah. Sampai ada kisah di saat Aisyah radhiyallahu taala anha dihadiahkan his, ya, Aisyah tidak makan his itu, disimpan oleh beliau sampai datang giliran dia, Nabi datang ke rumahnya. Setelah Nabi datang ke rumahnya, dikeluarkan his itu kepada Rasul dan dimakan Nabi. Padahal Nabi ingin puasa hari itu, karena Aisyah tahu Nabi suka makan his itu, dikeluarkan, ditinggalkan. Ini bentuk keharmonisan rumah tangga Nabi SAW dan ingatan seorang istri kepada suami. Ini tidak makan sendiri. Ini juga istri yang luar biasa, tahu makanan kesukaan suami. 20 tahun menikah tidak tahu juga apa makanan kesukaan suami. Berarti tidak ada komunikasi, gitu kan? Tidak ada komunikasi. Ini istri yang tidak tahu, belasan tahun sudah menikah, tapi tidak tahu minuman kesukaan lakinya, tidak tahu makanan kesukaan suaminya. Nah, ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Makanya di antara kehebatan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tahu makanan kesukaan Rasulullah. Di saat beliau mendapatkan hadiah his, disimpannya, kemudian dikeluarkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Dan ini juga merupakan salah satu yang mesti kita ya perhatikan dalam hubungan kehidupan rumah tangga. Ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, di mana kita dianjurkan memakan rutab, kemudian kurma kalau tidak ada air, baru yang lain. Kalau ingin ditambah baru yang lain. Ditambah dengan sate, ditambah dengan ini dan itu. Itu nih. Ya, ditambah dengan selalahunya gitu. Itu nanti, tapi dahulukan kurma itu. Ya, ditambah dengan yang lainnya. Ya. Oleh itu ikhwani, hal ini sunnah dan itu mesti kita jaga gitu. Mesti kita jaga karena ini adalah perbuatan Nabi dan kita cintai Nabi dengan mengikutinya. Apa yang dilakukan Nabi kita lakukan. Mencintai, melakukan itu bukan dasar ya ini enak tidak enak, tapi itu adalah bahwa hubun Nabi SAW. Dulu para sahabat, ikhwani wa akhwati fiddin, kecintaan mereka dengan Rasulullah SAW luar biasa. Luar biasa. Menyebut namanya saja hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Bahkan Nabi SAW lewat di situ, para sahabat pun ingin lewat di situ. Alasan cuma satu. Kenapa? Karena Nabi pernah lewat di situ. Bayangkan. Padahal perkara-perkara mubah saja, pada urusan-urusan yang itu adalah perkara biasa, tapi min syiddati hubbis sahabah, karena cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan. Baik, dilakukan itu. Jadi mencintai Nabi bukan ya polesan lisan saja. Bukan hanya ungkapan dakwat, ya, pengakuan saja, tapi betul-betul sekecil apapun diusahakan untuk meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin. Lalu pembahasan kita yang berikutnya tentang yajibu 'ala shaim istinab jami'al muftirat. Ya, menjauhkan, wajib bagi orang berpuasa menjauhkan perkara yang membatalkan. Mesti kita tahu. Ya, kita bertanya, apa saja yang membatalkan? Satu, al-jima'. Dan ini adalah hubungan suami istri di siang hari. Ini tidak dibenarkan. Fa idza jama'a as-shaimu batala shaumu. Kalau dia melakukan itu, batal puasanya. Wajib alaihi al-qada wal kaffara. Wajib diqada dan kaffara. Apa kafarahnya? Itqu raqabah, membebaskan budak. Ya, itqu raqabatin mu'minah. Kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberikan
ya 60 makan orang miskin, memberikan 60 ya miskin makanan. Nah, kemudian yang kedua, inzalul mani bil ikhtiyar. Ini adalah yang mengeluarkan mani dengan sengaja. Maka di sini ada orang-orang yang melakukan di bulan Ramadan, waliyadzubillah. Maka di sini adalah usaha untuk menjaga diri. Puasa itu menahan ya, kita mengekang hawa nafsu kita, tidak membiarkan dia sesuai dengan keinginannya. Kalau dia melakukan ini, fa'alaihil qada, wajib dia qada, wa ya'tham, dan dia berdosa bihadzal amal, karena perbuatan itu dia berdosa, dan puasa yang dibatalkan akibat perbuatan itu dia wajib untuk diqada. Wa ammal lams wa takbilu duna inzal fala yuftir. Adapun jika hanya sekadar memegang atau tidak sampai ya keluar, maka ini tidak membatalkan puasa. Walakinal aula al-shaim tark hadhihi li'annahu wasila ila luqu' fil muharram. Sebaiknya ini ditinggalkan. Sebaiknya ini ditinggalkan karena adalah cara jalan untuk terjebak kepada sesuatu yang diharamkan. Wa ammal inzalu bil ihtilam, adapun jika seandainya dia bermimpi di siang hari, tidur istirahat, tiba-tiba ihtilam, tiba-tiba dia bermimpi, au fakkara tafkiran mujarradan fa anzal fala yuftir as-shaim bidzalik. Bermimpi kemudian dia inzal, tidak batal puasanya, cukup dia mandi wajib kemudian meneruskan puasanya. Dan begitulah hukumnya. Yang ketiga, al-aklu wasyurb, makan dan minum, ya, wa huwa isalut ta'ami aw syurbi ila al-jawfi min tariqil fam aw al-anf aw shamma ar-rawaih fala yuftir. Makan dan minum tentu dengan sengaja. Kalau makan dan minum lupa, yaitu adalah hadiah. Tapi jangan pura-pura lupa. Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada kita. Lupa, ya begitu lupa. Memang kita tidak ingat. Kita tidak ingat. Sebuah ibu di dapur ya biasa masak, mencicipi makanan. Tiba-tiba ya makanan selesai dimasak ya, atau di saat makanan dimasak dia cicipi sedikit, lupa, diingatkan, kok mencicipi makan, bukannya kita puasa. Maka di saat itu dia tidak batalkan puasa, nak boleh lanjutkan, tapi jangan ditambah, ini kurang nih, kata. Enggak, jangan, pokoknya yang sudah selesai ya sudah ya. Kalau usah buang, dibuang. Kalau tidak ya sudah. Kalau sudah masuk, itu adalah ya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dan minum dengan sengaja, dengan sadar, itu adalah membatalkan puasa. Yang keempat, maka nabi ma'nal akli wasyurbi kal ibril mughdiyah. Ini tidak makan dan minum, tapi kita diimpus misalnya, atau diberikan suntikan yang itu adalah posisinya adalah berfungsi makan dan minum. Wa ammal ibra ghairil mughdiyah fala tuftir walau wajada mararatu fi halqi. Kalau fungsi suntikan atau fungsi impus dan itu adalah menggantikan makan dan minum, itu batal puasa kita, ya, batal puasa kita. Yang kelima, ikhrajud dam bil hijamah, ya, berbekam di bulan Ramadan. Fasdu, ya, fasdu beda dengan bekam, ya. Aw tabarru bi ikhrajid dam al-katsir, atau kita donor darah. Amma khurujud dam min ar-ri'af aw qal ad-diras aw jarh fala yuftir. Selain itu, kalau misalnya darah keluar disebabkan mimisan, atau gusinya berdarah, atau mungkin terluka ya lalu keluar darah, itu tidak batal puasanya. Itu tidak batal puasanya. Ya. Kemudian yang keenam, at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Cobakan itu ya, muntah sengaja. Ikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam. Amma ghairil amd fala yuftir. Muntah dengan sengaja batal, tapi dengan tidak sengaja itu tidak batal. Nah, jelas ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, al-qayy falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi, bahwa muntah tidak ada qadanya, tapi kalau dia muntah sengaja hendaklah dia mengqada.
Ini artinya kita dilarang, ya, untuk memuntahkan secara sengaja atau memancing agar kita bisa muntah, ya, dengan sengaja. Ini tidak dibenarkan. Yang ketujuh, khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas walaupun 5 menit menjelang berbuka, wajib batal. Sayang, ya itulah takdirnya. Jelas ya? Maka sudah hampir menjelang berbuka keluar darah, ya, keluar darah haid, maka wajib batal puasanya. Wajib diqadha. Wajib diqadha. Enggak boleh kita sembunyikan. Allah Maha tahu, dan itu adalah qadar seorang wanita yang tidak bisa dilawan. Wa hadhil muftirat la tuftir illa idza kana 'aliman fa in kana jahilan lam yuftir. Tentulah perkara yang membatalkan ini dilakukan dalam keadaan dia sadar dan dia mengetahui itu adalah membatalkan. Adapun ketika dia jahil, tidak mengetahui, maka wa yakunu dzakiran ghairu nasin, ya, dan dia ingat tidak lupa. Liqauli sallallahu, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw sharib falyutimma shaumah fa inna ma at'amallahu wa saqah. Yang lupa, ya, dia sedang berpuasa, maka kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah sempurnakan ibadah puasanya, sesungguhnya Allah memberinya makan dan Allah memberikannya minum. Kalau lupa, ya sudah, perkara yang di luar kemampuan kita, itu lanjutkan puasanya. Kalau sedang dilakukan keadaan sadar, itu tidak, maka ini dibatalkan. Muttafaqun alaihi. Wa yakuna mukhtaran ghairu mukrah, dilakukan itu atas pilihan dia tanpa dipaksa. Fa in aqra'ahu ala tanawuli muftir lam yuftir. Andai kita dipaksa berbuka, makan, wajib. Kalau tidak nyawa kita melayang, wajib makan. Kalau di sini kata Syekh, kalau dipaksa begini kemudian kita makan, maka kita tidak suka untuk makan, tapi karena ini adalah jalan keselamatan nyawa, maka berbukalah, tapi dia tidak makanlah, tapi dia tidak dihitung berbuka. Wa amal kahal, kal itu adalah celak, ya, fala yuftir. Wa kadzalika dawa fil ain, tetesan untuk air mata, obat mata, ya, law wajada ta'man fi halqa. Wa kadzalika taqtirud dawa fil udhun, memasukkan obat di telinga juga tidak batal. Wa wad'ud dawa 'alal jarh, atau meletakkan obat di tempat yang luka, ya, misalnya obat luka misalnya, ya, yang cairan. Wa dzauqut ta'am la yuftir, misalnya di dapur mencicipi makanan, tapi untuk mengetahui, ya, asam garamnya, tidak ditelan. Setelah terasa kurang garam atau lebihan garam, maka dibuang. Itu tidak membatalkan puasa. Tentu ini perlu ekstra hati-hati. Tanpa disadari ketarik, keisap begitu kan, langsung, ya, langsung. Jadi kita ini tidak melakukannya dengan penuh, kita harus dengan penuh hati-hati. Tidak melakukan dengan sembarangan, karena itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Wa ma istinsyak, adapun istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, ya, wal bukhur, atau kita pakai wangi-wangian, wad dukhan al mutatayyir, ya, api kalau di Arab itu kayu gaharu itu dibakar, itu kan terasa banyak asapnya, ya, maka ini tidak membatalkan, ya. Wa amad au dukhan mutatayyir minan nar fa amdan yuftir li'annahu lahu jurman yudkhil jawf. Adapun seulangi, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, bagi yang berpuasa tidak boleh berlebihan, kekhawatiran kita masuk air ke dalam rongga kita kemudian masuk. Begitu juga dengan dukhan, yang asap, ini juga hal yang perlu kita berhati-hati. Wasiwak sunnah, siwak itu sunnah fi haqqis saim fi jamil awqat ala sahih, ya, siwak itu disunahkan bagi orang berpuasa dalam setiap waktu. Wa yajuzu lis-saim ay yaf'al ma yukhaffif anhu shiddatal har bis-sibaha aw at-tabarrud bil ma. Boleh kita untuk meringankan terik panas matahari yang begitu luar biasa, pulang kita sampai di rumah mandi boleh, atau ingin berendam pun boleh, tapi jangan berendam sambil minum. Ini kalau berendam sambil minum batal, ya. Nyelam ke dalam sungai, Ustaz, boleh, tapi jangan nyelam sambil minum air, ini tidak boleh.
Nyelamnya boleh Pak Yogi, tapi jangan minum air dalam, gitu ya. Misalnya panas, kita keluar dari sebuah tempat ya, panasnya luar biasa hari ini gitu, kita ingin mandi, boleh mandi, silakan, nggak ada masalah. Sampai kalau berendam pun boleh. Nah, oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, kita harus ya mengetahui ini, sehingga perbuatan kita di bulan Ramadan kita betul faham, dan itu memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, ya barangkali ini yang bisa kita bahas dulu pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan tentang hukum qada nanti, dan beberapa keutamaan dalil-dalil yang bicara tentang bulan Ramadan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.